Aduh, saya gede-gede gitu sampai tampaknya, waduh, kamu ini memang lonte, saya bilang lonte Arab kamu. Iya, berebut ngomong. Kamu nanya, saya jawab, lagi jawab, kamu ngomong terus. Aduh. Lalu kita jawab, nanti dia ngancam-ngancam, tak bunuh kamu, apa darah halal segala macam ya. Sudah berapa kali orang ngancam-ngancam saya ya. Aduh, saya bilang, aduh kamu ini ngancam-ngancam saya. Punya nyali aja enggak. Kalau kalau tanya, apa setannya ada di kuburan? Apakah setan ada di kuburan? Nggak ada setan di kuburan, setannya di masjid, saudara. Coba orang di kuburan bisa nggak bakar gereja? Nggak bisa. Orang di masjid, ya, itu bisa sekonyong-konyong keluar dari masjid, bakar-bakar toko, bakar gereja, memperkosa orang itu sekonyong-konyong itu. Kesetanan begitu keluar dari masjid. Orang di kuburan, mati, saudara, nggak bisa bakar-bakar. Nggak ada setan bisa bakar-bakar. Tapi di masjid, orang keluar dari masjid pada kerasukan setan, iya banyak. Iya kan? Begitu keluar dari masjid dikasih tahu, oh lu, wow. Nah, terus ditegur sama si Meliana itu ya kan. Jangan keras-keras, suamiku lagi sakit. Itu satu masjid keluar semua bakar-bakar gereja, bakar vihara, bakar rumah. Kamu lemparin gereja sekalipun, gereja itu kamu lemparin pakai tai. Nggak akan ada yang bakar-bakaran. Sudah banyak gereja dilemparin pakai tai di Indonesia. Nggak akan ada orang tiba-tiba kesetanan begitu. Coba kamu tuh masjid kamu lempar pakai tai, saudara. Dijamin ketukan kepala saya kalau nggak terjadi gitu, sudah bisa bakar-bakaran itu langsung kesetanan masjidnya. Ya kamu jangan ganggu kita. Padahal kita nggak ganggu loh, tapi kamu akan dibayang-bayangi dengan ketakutanmu sendiri, orang akan gituin kamu. Padahal nggak ada yang ngapa-ngapain kamu, Slim. Tapi kamu akan takut sendiri, itulah bayang-bayang dari dosamu sendiri. Di neraka, itulah nerakamu. Semuanya. Sekali lagi, tepuk tangan buat kita semua. Melaporkan dari Eropa, tanah merdeka, di mana kita semua benar-benar merdeka karena tanahnya orang kafir. Hari ini saya mengikuti beritanya itu ya, ada uskup apa, bishop ya, bishop Mari ya, bishop Mari yang di Australia. Saudara, hari ini saya mendengar kabar dari TV3 Malaysia ya, bahwa Islam di Australia hidup di dalam ketakutan karena diteror oleh eh, ya mungkin siapalah buntut dari penusukan Bishop Mari itu ya. Waduh, orang Islam ini senangnya playing victim ya, padahal kita yang ketakutan karena diteror sama Islam, tapi malah Islamnya ngaku-ngaku sekarang Islam di Australia hidup di dalam ketakutan. Coba kita cek ya beritanya ya. Dunia penduduk Islam ketakutan. Bentar ya, saya kasih dulu flashback speednya. Mari teman-teman lihat terang-terangan itu. Waduh, harusnya kita orang Kristen yang ketakutan, itu malah orang Kristen yang berani karena ketakutan. Memang ada orang Kristen ngajak ngebom ya. Di Indonesia kita bolak-balik gereja ditutup, gereja dibom, gereja dibakar, kita nggak pernah ngancam-ngancam ngebom ya. Saya sekalipun ya, sekalipun saya kebal hukum, saya tidak pernah sekalipun memerintahkan Anda atau mengajak Anda, yuk kita bakar Istiqlal lo. Nggak pernah ya. Sekalipun saya marah sekali ya. Ya paling paling banter saya misu-misu ya. Tapi nggak pernah saya, yuk kita bakar Istiqlal yuk, siapa yang mau bakar Istiqlal, nggak berani kamu, wah, pengecut kamu, nggak pernah bilang begitu saya ya. Aduh, ini orang Islam, dia yang nyerang sendiri, dia yang bunuh-bunuh orang Kristen, dia yang menghujat-hujat orang Kristen, kita jawab, mereka marah, ya mereka nusuk kita, mereka yang ketakutan sendiri, compong, ini orang Islam ini compong yang minta ampun ya. Tambah hari tambah compong ya, Islam ini ya. Memang ya lumrah ya, semua Indonesia itu kan nggak pakai kuota kan, programnya program nggak pakai kuota, termasuk compong itu nggak pakai kuota di Indonesia ya. Pusing 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 Indonesia ini, compong tanpa kuota. Benar, Anda yang ada di sini Anda harus klik subscribe, viralkan ya. Aduh, ini kita baru hidup 2 hari nih YouTube-nya nih, kemarin mati.
Aduh, tapi dalam 7 hari bangkit ya. 7 hari bangkit kembali. Ih, saudara tolong di like, subscribe, viralkan. Kalau enggak tahu diri dong, nyawer. Sawer, sawer, sawer. Oke, ya. Jangan lupa nyawer Konapi Kop. Kamu kalau nggak nyawer, nonton gratis, kamu kan sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa, mencurahkan isi hatimu. Saya kan mewakili Anda mencurahkan isi hatimu, ya kan? Makanya nyawer, nyawer yang kenceng, jangan pelit-pelit. Kamu pelit-pelit, saya jadikan kodok di dalam valid nanti kamu. Pelit-pelit, pelit-pelit, valid, 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 ngomongnya valid, 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 valid. Ya, kamu kalau terlalu valid, kamu saya jadikan kodok di dalam valid kamu nanti. Oke, lanjut. Subscribe, viralkan, klik subscribe, viralkan ya. Modal jempol, bukan modal dengkul, pakai dengkul nggak bisa. Jempol, modal jempol ini loh, modal jempol. Kamu cuman pakai jajatnya modal jempol, klik subscribe, viralkan, pelitnya minta ampun kamu. Cuma modal jempol aja. Wah, ini jempol, jempol, bukan modal dengkul, modal jempol. Kalau modal dengkul mah kamu nggak punya modal, modal jempol ya. Aduh, kamu nih, jangan kayak kain nama, valid valid kamu, valid lo, dasar valid lo. Oke lanjut ya. Jadi awal bulan lalu ya, si Bishop Mari Emmanuel ini ya, ini ternyata terkenal ya, dia sering berapologetika ya, menjawab tuduhan-tuduhan Islam. Dia hanya menjawab. Orang Islam berkata begini, ini jawabannya. Ya, karena orang Islam kan suka membahas Alkitab kita. Dia hanya menjawab apa yang dia yakini dari tuduhannya orang Islam. Orang Islamnya marah. Ya, kayak kemarin ya. Orang Islam di tempat kita TikTokan ya. Saya sengaja tuh tak pancing ya. TikTok ini memang buat lawan ini ya. TikTok ini buat kalau saya kalau bukan karena apa namanya Pak Suara ngundang saya ngajari saya TikTok, saya nggak pernah pakai Pak Suara yang ngajari saya TikTokan ini ya, Pak SK ini ya. Pak SK yang ngajari saya TikTokan, saya nggak pernah mau masuk TikTokan. Nah, Pak memang low end, orang barbar semua di TikTok itu ya, wah barbar semua. Ya maunya nanya terus, nanya lagi dijawab, rocos terus ya, lagi dijawab, Rian rocos terus. Jadi dia tidak menantikan jawaban, dia memang cuma pengen ngentut aja di TikTok itu ya. Aduh, saya gede-gede gitu itu kami tampaknya, waduh, kamu ini memang lonte, saya bilang lonte Arab kamu. Iya, berebut ngomong, kamu nanya, saya jawab, lagi jawab, kamu ngomong terus. Aduh. Lalu kita jawab, nanti dia ngancam-ngancam, tak bunuh kamu apa darah halal segala macam ya. Sudah berapa kali orang ngancam-ngancam saya ya. Aduh, saya bilang, aduh kamu ini ngancam-ngancam saya. Punya nyali aja enggak. Oh, kono jauh di Belanda, ya kamu kere berarti kan, saya bilang begitu kan. Ini orang-orang Islam ini cuma ngancam-ngancam, menghina-menghina. Nanti kalau kita jawab, kamu nanti marah-marah. Intinya kamu nggak boleh dijawab, maunya menang sendiri. Kamu boleh ngentut, kamu boleh berak, kamu boleh apa, kamu boleh kasih makan tai segala macam, tapi kamu tidak tidak boleh orang ganggu kamu kan. Bajingan juga nih orang, bajingan banzai kan nggak boleh ngomong jorok kalau malam ya. Banzai, banzai, bajingan, iya kan? Jangankan beli tiket, visa aja belum tentu bisa tembus. Iya bener, visa aja belum tembus. Jangan mau beli tiket, visanya aja ngajuin kamu begitu ada nama Muhammad langsung dicoret kamu. Aduh, paspor aja nggak punya, bener ya, paspor aja nggak punya. Aduh, bukan menghina ya, bukan menghina. Ya, KTP aja pada nggak punya coba. Saya orang Tionghoa di Indonesia dari mulai KTP, KK, akte lahir, apalagi SPKRI saya lengkap. Saya lebih Indonesia daripada orang Indonesia. Lengkap saya semua ya. Sekarang orang-orang di Australia ini pada ketakutan, ketakutannya dibuat sendiri. Ya, buat sendiri. Apakah ada nanti orang Kristen mau bunuhin orang Islam? Nggak ada. Kita mendoakan, ya. Orang Islam sering ngancam membunuh saya. Ada nggak orang Kristen mau ngancam membunuh orang Islam? Nggak ada. Kalau ada itu semua kamu pikirannya kamu sendiri hoax. Ya, itu Yudi Mulyana keluar dari Islam mau dipenggal. Saya penggal kepalanya katanya mau Ginta. Ya kan? Si Agustan kemarin gara-gara nelpon saya, wah langsung ya mualaf saya itu kebakaran zembut
Kalau bilang jembut kan jorok. Zembut, kebakaran zembut, saudara ya. Kalau bahasa TikToknya kebakaran jemboy, kebakaran jemboy. Bang Zoi, ya Bang Zoi, ya. Kan banzai ini orang-orang Islam ini kan banzai, ya kan. Para penyembah zemboy. Kurang ajar nih orang Islam ini kan. Bikin ulah sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri, ketakutan sendiri, ya. Dan itu yang terjadi ya. Di Indonesia kan juga sama kan. Yang di Indonesia juga sama. Bikin ulah sendiri, ketakutan sendiri, ribut sendiri. Kacau nih orang-orang Islam ini, ya kan? Coba kita cerita ya, si apa yang terjadi sebagai si ceritanya si siapa itu Bishop Maria Mari Manuel ini attack ya. Jelas I forgive whoever has done this. I forgive. Malah ketakutan sendiri kita kita maafkan kok ketakutan sendiri. Mari kita ngumpulin buat Agustan 50 juta. Kita bilang kita sudah bikin kasih surat, malah tak kasih surat terbuka buat Agustan, kita tidak akan melaporkan Agustan ke polisi. Ketakutan sendiri orang Islam ya, takut Agustannya murtad. Aduh, orang Islam ini ya. Saya kan katakan tadi kan, kalau itu kamu harus takut-takutin, kamu tidak akan berhasil mendidik anakmu supaya anakmu jangan apa-apa pergi sendiri. Kamu harus bilang ada hantu di sana supaya anaknya takut sama hantu. Lah, wong orang Islam ditakut-takutin. Orang Islam itu lebih takut sama hantu daripada sama Tuhan. Percaya nggak? Kalau anak saya mah nggak ada yang takut sama setan. Anak saya mah nggak ada yang takut sama setan ya. Itu si Miracle itu waktu kecil kita sering ya, kan kita rumahnya 2 lantai ya. Dia kadang-kadang di bawah sendirian. Ya, tiba-tiba dia sendirian, kita ngilang dia di bawah sendirian. Terus dia bilang, Pak tadi di jendela ada yang tangannya gini-gini, manggil-manggil. Terus kamu tambah takut. Saya kaget gitu ya, takut. Enggak, manggil-manggil ya biarin aja. Kenapa? Ya itu jahat Pak itu. Jadi ya diam saja, itu jahat Pak itu Pak. Jangan itu ya, nggak diurusin, kayaknya nggak mau. Kalau itu jahat. Oh saya tahu ini roh jahat ini dia manggil-manggil. Karena kayak anak saya itu seperti punya ini ya, ya nurun dari saya dibanding dengan kakaknya, kayak itu lebih sensitif yang begituan ya. Urun ya karena papa saya, apa om saya, adik papa saya ya, kakek saya itu kan paranormal. Nah nurunnya ke saya, jadi bertiga kakak saya kan kami bertiga kakak beradik. Saya yang dapat itu. Nah ini anak saya 2, yang dapat itu si Miracle ini, makanya namanya kan Miracle kan. Nah, dia ngelihat begitu, takut nggak Pe? Enggak, biarin aja. Dia bilang begitu ya. Saya sampai melongo. Jadi kalau kakaknya masuk tempat gelap takut, ya pokoknya namanya orang takut gelap. Anak kakaknya itu takut gelap. Jadi dari kecil kalau tidur lampunya nggak mau dimatiin. Tapi si Miracle ini marah kalau mau tidur, matiin lampunya. Kalau tiba-tiba dinyalain dia marah, matiin lampunya. Malah dia nggak takut gelap. Dari kecil memang kita nggak pernah takut. Anak dua itu nggak pernah takut. Anak saya takut gelap tapi bukan takut setan ya. Nggak ada urusan ya. Si mereka juga begitu, dia nggak pernah takut. Bahkan dia ngelihat sendiri dia nggak takut. Bilang wah ini dari saya karena saya kan baru bertobat lagi kan. Saya baru ya pakai kuasa-kuasa yang nggak bener lah. Saya tahu wah itu dari saya. Dia nyari saya sebetulnya. Nah, untung Tuhan lindungi ya. Sebenarnya kuasa gelap itu setan itu lagi nyari saya, saudara ya. Apa sama lu gimana kayak enggak dia nggak takut. Sejak itu kita berdoa selalu tubuh pada Yesus ya, keluarga kami ya. Minta malaikat menjaga berkemah sekeliling kami. Sejak itu ya, karena saya tahu ini banyak yang nyerang saya dulu ya, waktu saya baru bertobat. Nah begitu ya, jadi nggak takut. Ini orang mah ditakut-takutin. Jadi ini apa, semua takut. Kalau saya emang nggak pernah takut ya. Ditakut-takutin. Anak saya ditakut-takutin, tak karu-karuan. Saya bilang bodoh kali kau ini ya ditakut-takutin. Saya bilang bodoh kali kamu, anak saya emang nggak pernah kita takut-takutin. Kita lewat kuburan apa di Jerman di Eropa nggak ada orang takut sama setan. Ya orang di Jerman sama di Eropa tuh nggak ada yang takut sama setan, takutnya sama Arab Islam saudara. Kenapa bisa diperkosa? Kalau sama setan mah setan mah cuman itu loh Casper itu ya apa namanya zombie Dracula malah buat bercandaan di sini ya ada Halloween segala macam setan buat bercandaan. Orang sini cuma takut sama Islam sama apa sama Arab Islam kenapa bisa memperkosa ya karena takut diperkosa.
lucu ya, nggak takut sama setan, takutnya sama orang Islam. Mulai setannya ya orang Islam itu setannya dia bilang itu ya. Aduh, bingung nih kalian ini. Ya kan, setannya ya itu kan, setannya ya orang Islam itu. Ya, bingung lah saudara, bingung dong. Masa nggak bingung sih kamu? Oh ya, nah ini ya, bagus ya warnanya. Tadi warnanya jelek. Itu ya. Nah, iya, kalau kalau tanya, apa setannya ada di kuburan? Apakah setan ada di kuburan? Nggak ada setan di kuburan, setannya di masjid, saudara. Coba orang di kuburan bisa nggak bakar gereja? Nggak bisa. Orang di masjid, ya, itu bisa sekonyong-konyong keluar dari masjid, bakar-bakar toko, bakar gereja, memperkosa orang itu sekonyong-konyong gitu. Kesetanan begitu keluar dari masjid. Orang di kuburan, mati, saudara, nggak bisa bakar-bakar. Nggak ada setan bisa bakar-bakar. Tapi di masjid, orang keluar dari masjid pada kerasukan setan, iya banyak. Ya kan? Begitu keluar dari masjid dikasih tahu, oh lu, nah, terus ditegur sama si Meliana itu ya kan, jangan keras-keras suamiku lagi sakit. Itu satu masjid keluar semua bakar-bakar gereja, bakar vihara, bakar rumah. Iya kan? Tapi kalau kamu coba ke kuburan, cok, turu bae, males. Bilangin orang di kuburan begitu kan, pisui kamu. Dasar, Bang Zoy, semboy, gitu kan, bajingan. Ya diam aja dia di kuburan. Setannya diam aja, nggak ada terus wah nyakar kamu gitu keluar dari kuburan, nggak akan ada ketokan kepala saya, saudara ya. Kamu ludahin itu kuburan, cuah, gitu ya. Atau kamu kentutin tut gitu di kuburan, apa kamu berak di kuburan, nggak akan dia apa-apain, percaya saya. Coba kamu berakan itu masjid, itu sekeluar biar kesetanan semua tuh. Coba kamu di depan masjid, cuah, najis, Istiqlal itu ya, najis Istiqlal, haram, jadah. Wah, itu satu masjid keluar semua bisa bakar-bakaran itu kesetanan semua. Coba kamu kentutin itu, coba kamu lemparin tai itu kuburan itu. Nggak ada yang keluar terus nyamber kamu tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak akan ada. Kamu lemparin gereja sekalipun, nah, gereja itu kamu lemparin pakai tai. Nggak akan ada yang bakar-bakaran. Sudah banyak gereja dilemparin pakai tai di Indonesia. Nggak akan ada orang tiba-tiba kesetanan begitu. Coba kamu tuh masjid kamu lempar pakai tai, saudara. Dijamin ketukan kepala saya kalau nggak terjadi itu sudah bisa bakar-bakaran itu langsung kesetanan semua. Karena setannya yang ada di masjid itu, ya. Jangan ngomong enggak kamu. Aduh, kamu ini bilangnya enggak, bohong kamu. Oh sebentar, kroni-kroni udah jadi. Oh, ini belum nih, kroni-kroni. Oh belum ternyata. Hari ini kita nggak lama ya, karena saya nanti jam 6 sore saya harus jalan. Saya diundang ini ya ke tempatnya eh, orang Indo ya, tapi dia orang Kalongan, tapi Indo ya. Ya Indo, teman pelayanan saya di sini ya. Diundang kita mau makan sayur lodeh, Pekalongan Belanda. Ternak anjing masuk musola bermasalah. Iya itu teman-teman kita yang aktif di Krumos kita yang gitu ya. Sebelum masuk itu kan kejadiannya kan sebelum masuk ke komunitas kita. Nah, terus dia masuk ke komunitas kita karena dia wah kata dia bilang untung ya dia bilang jadi dia pendekatan waktu ya. Pernah anjing masuk musola itu tadi teman kita ya. Orangnya pernah ke sini ya, orangnya pernah ke sini ke rumah saya ya. Jadi waktu kejadiannya anjing masuk musola itu belum kenal saya ya, tapi setelah itu saya teriak-teriak dia ngeliat oh ini berani sekali nih, wah ini kita ini nggak sengaja anjing masuk aja dia. Nggak tahu ya karena dia ya memang lagi ini ya ada lagi depresi. Tapi udah beres ya, bermasalah anjing masuk musola bisa bermasalah kesetanan semua. Tetapi kalau coba anjing masuk gereja, tenang-tenang aja. Bahkan gereja dilemparin tai aja, nggak akan ada yang terus teriak-teriak, oh, haleluya, kita bakar orang Islam, kita bunuh. Nggak ada, nggak pernah ada. Ya, nggak pernah ada. Tapi begitu kamu lemparin masjid itu pakai tai, tak jamin untuk ketukan kepala saya kalau enggak. Yuk bunuh kafir, Allahu Akbar. Itu setannya itu, sudah sambil teriak-teriak nama setannya dia. Ya kan?
Sampai teriak-teriak nama setannya dia, pasti tak jamin. Nah, sekarang kamu lihat sendiri ya, bagaimana orang-orang Islam ini playing victim. Dia yang nyerang-nyerang Kristen, ya, lalu dijawab sama Bishop Mari, ya, Bishop Marmari Manuel dijawab, ya kan? Ini contohnya nih loh, saudara. Contohnya Bishop Marmari ini loh, ya. Focus to Australia. Ya kan? In Sydney, the Gara-gara bishop mau who jawab was dia stabbed mau during a service dibunuh. has issued an Begini audio. nih. A 16-year-old has been charged with a terrorism offense for allegedly stabbing a bishop in a Sydney church. Australian police are investigating a riot that followed. Counter-terrorism police questioned the boy in a hospital on Thursday and charged him with committing a terrorist act. Police Commissioner Karen Webb said during a press conference that he's been denied bail and is set to appear in a bedside court hearing on Friday. The incident relates to the stabbing of the bishop. Yang We diajarkan allege Bishop Mari salahnya on di Monday mana, night that coba? was stabbed up Kan to Muhammad 6 dulu yang times. mulai. Memang penistaan We agama also itu kan allege ada that di the boy dalam had kitab travelled for sucinya 90 orang minutes Islam. to attend that location Itu from saya his home bilang ya address. kan. A riot erupted outside the church after the attack on Bishop Marmari Emanuel. After the crowd demanded that police hand over the attacker. Over 50 officers were injured and 20 police cars were damaged. The 53-year-old bishop has a popular youth following on TikTok, but faces controversy over his views. His sermons cover Bible teachings and critique homosexuality, COVID vaccines, Islam, and Joe Biden's presidency. Emmanuel says in an audio message on social media on Thursday that he had forgiven his attacker and was recovering quickly. What has happened to Islam? Itu aja dia bilangnya apa? Aku memaafkan kamu lo bilangnya lo. Masih dibilang dimaafkan ya, kayak Agustan mau ngancam-ngancam mau bunuh saya. Saya ampuni kamu Agustan, saya bilang begitu kan. Ampuni kamu Agustan. Habis diampuni Agustan gitu kita kumpulin duit malah. Ya kan? Gila ya. Gila kan? Waduh, suaranya double. Enggak dong, masa suaranya double sih? Enggak ya, bagus ya suaranya ya. Ngeri ya. Ngeri ya. Makanya ya, saudara-saudara itu tinggalkanlah Islam. Ya, saya menyerukan kepadamu tinggalkanlah Islam. Karena Islam itu bukan rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil kelamin. Ya, rahmatan itoi kelamin. Ya, kalau saya bilang itu kan jorok, rahmatan itoi kelamin. Bahasanya TikTok kan begitu kan. Zemboi. Bagus ya saudara ya. Boy dibelah 7. Waduh, keren ya bahasa TikTok memang itu ya. Waduh, bahasa TikTok memang keren ya. Zemboy, ontoy, itoy. Bahasa TikTok. Low end bener ya TikTok ini ya. Aduh, tapi TikTok saya udah 5 orang ya. Sudah 5 orang kita menangkan jiwa 5 orang ya di TikTok ya. Kita baru 2 bulan di TikTok ini ya, udah menangkan jiwa 5 orang. Luar biasa. Aduh, luar biasa ini ya. Besarkan volume udah besar sekali ini. Masa kurang gede lagi sih? Wah, ini kamu ngerjain saya ini. Sukoi, Zemboi, Roy, Koi. Aduh, aneh nih. Luar biasa ya. Jadi kalau saya menggamatin orang-orang Islam ini ya, akhirnya orang-orang Islam ini nggak hidup di dalam realita. Mereka membuat sebuah delusi sendiri, ketakutannya sendiri, intimidasi sendiri, karena mereka biasa mengintimidasi orang. Ya, makanya Tuhan Yesus mengajarkan apapun yang kamu ingin lakukan, ingin orang lakukan kepadamu, kamu lakukan hal yang sama. Ya, Rabbi Hillel itu adalah kakeknya Gamaliel. Gamaliel adalah gurunya Paulus. Rabbi Hillel itu terkenal di kalangan orang Yudaisme. Rabbi Hillel berkata, apapun yang kamu tidak ingin orang lakukan kepada kamu, kamu jangan lakukan kepada orang lain. Sama ya? Ya, sama kan? Cuma dengan bahasa yang dibalik. Yesus berkata, apapun yang kamu ingin orang perbuat kepada kamu, kamu perbuat yang sama kepada orang itu. Rabbi Hillel berkata, apapun yang kamu tidak ingin orang perbuat kepada kamu, kamu jangan lakukan itu kepada orang lain. Kalau orang Islam, ya,
nggak kepengen dipersekusi, nggak kepengen dibunuh, nggak kepengen dibom masjidnya, ya kamu jangan ganggu kita. Padahal kita nggak ganggu loh, tapi kamu akan dibayang-bayangi dengan ketakutanmu sendiri, orang akan gituin kamu. Padahal nggak ada yang ngapa-ngapain kamu, Slim. Tapi kamu akan takut sendiri, itulah bayang-bayang dari dosamu sendiri. Di neraka, itulah nerakamu. Nerakamu, kamu ketakutan sendiri. Karena kamu sering nyerang orang Islam, orang Kristen dan agama lain, kamu takut digituin, padahal nggak ada yang ngapa-ngapain. Nggak ada yang ngapa-ngapain kamu. Lalu kamu merasa seluruh dunia memusuhi kamu. Kamu merasa kurang terima tinggal di Eropa, hidup dari pajaknya saya bayar pajak, kamu nggak terima. Makan pajaknya saya. Masih nggak terima. Di Amerika kamu sudah hidup gratis, nganggur dibayari pemerintah. Kamu masih demo-demo di Inggris, ya kamu masih teriak-teriak minta syariat Islam. Di Jerman, padahal kamu hidup dari pajaknya orang Jerman yang kafir. Yang gara-gara dia kafir, dia bisa kasih makan kamu. Lalu kamu itu dibayang-bayangi ketakutanmu sendiri. Itu loh ya. Kamu dibayang-bayangi oleh halusinasimu sendiri, delusimu sendiri, ilusimu sendiri, fantasimu sendiri. Karena kamu jahat hatinya. Kamu tinggalkanlah Islam nih ya, yang ada di YouTube ini ya. Ya, tinggalkanlah Islam, ya. Tinggalkanlah Islam. Ya. Kalau kamu masih Islam, tak jamin kamu makin hari makin bodoh, makin tolol. Indonesia tidak akan pernah bisa maju kalau masih Islam. Nggak akan bisa maju, ya. Makanya hati-hati, tinggalkanlah Islam. Gitu ya. Oh ini ada nih Ong Bak, terima kasih Ong Bak.